Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Final Project Big Data yang di sini kami mengangkat judul dengan penerapan logistik regression dalam mendeteksi penyakit jantung. Untuk anggota timnya ada Anggista dengan NIM 20113690, ada Satya Tegar Kusuma dengan NIM 20113708, dan saya Erda Putriana dengan NIM 3733. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kami mengambil penyakit jantung ini karena jantung itu adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia dengan anatomi jantung seperti yang ada pada di gambar. Ada beberapa yang itu ada katup kiri, katup kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Nah, kenapa jantung itu penting? Ya, karena dia adalah organ tubuh yang memompa darah secara rutin dalam tubuh kita, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, bukan berarti jantung ini tidak bisa diserang penyakit, salah satunya serangan jantung. Nah, untuk mendiagnosa penyakit jantung ini, kami mengimplementasikan algoritma logistik regression dalam memprediksinya. Untuk datasetnya akan dijelaskan oleh Kak Alista. Untuk datasetnya, kami mengambil dari Kaggle, yaitu dataset heart attack atau serangan jantung. Di dataset ini terdiri dari 303 data dan terdiri dari 14 kolom yang terdiri atas age, yaitu umur, sex, yaitu jenis kelamin, chest pain, itu rasa sakit dada, stress BPS, yaitu tekanan darah saat istirahat, whole kolesterol, FBS gula darah, puasa, ristek hasil elektrografik, talak detak jantung maksimal, eksam latihan yang diinduksi angina, outpeak depresi yang diinduksi oleh latihan relatif, slope kemiringan puncak ST segmen, CA jumlah pembuluh darah yang berwarna setelah diwarnai fluoroscopy, tau tipe kerusakan pembuluh darah, dan target 1 atau 0. Pada dataset ini terdapat dua jenis tipe data. Yang pertama, terdapat tipe data double yang ada di kolom Allspeak ini, yang datanya terdiri dari nilai desimal, dan yang lain merupakan tipe data integer yang berisi bilangan bulat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Satya. Selanjutnya adalah tentang penerapannya di dalam Google Colabs, di dalam Python IPYNB tentang binary logistic regression. Yang pertama adalah kita menyiapkan environment. Ada yang awal itu ada from Google Colab, itu adalah kita menghubungkan antara Google Colabs atau project yang kita buat menggunakan Google Colabs dengan Google Drive. Kemudian di bawahnya ada install OpenJDK atau Open Java Development Kit. Kita install terlebih dahulu dengan versi 8. Di situ sudah tertulis. Kemudian di bawahnya kita ekstrak Spark bin headup. Itu kita hanya ekstrak saja tanpa download karena sudah terhubung dengan Google Drive, di mana di dalam Google Drive kami itu sudah terdapat Spark-nya. Kemudian di bawahnya ada install MinQ FineSpark, itu untuk menginstal FineSpark-nya. Di bawahnya ada operating system, kita siapkan dulu operating system yang akan kita gunakan. Ada Java Home dan juga Spark Home dengan versi Java 8 dan Spark-nya 3. Kemudian di bawahnya kita install PySpark. Selanjutnya kita building Spark session-nya dengan versi 3.31. Selanjutnya kita import library PySpark SQL function, nanti kita gunakan di bawah dalam modeling. Oke, lanjut kita ke intinya, ada import dataset, kita import pakai PySpark. Jadi project kami itu tidak menggunakan Pandas sama sekali, kita langsung menggunakan PySpark.
Yang pertama kita import PySpark spark.read.csv, kita masukkan linknya, pathnya kita dapat dari Google Drive, kemudian headernya true, inverse skemanya kita truekan juga. Kemudian kita showing data, ada X seperti yang tadi dijelaskan oleh Agista, jadi tidak perlu kami jelaskan lagi. Yang intinya nanti akan kami buat menjadi dua bagian, yaitu independent dan juga dependent. Oke, ini ada exploration data analysis atau EDA, ada print skemanya. Setiap kolom itu mempunyai tipe data integer. Jadi tipe datanya di sini sudah sama semua, integer semua. Ada oldpick yang double, tapi itu tidak masalah karena nanti sudah sesuai. Intinya di tipe data ini tidak ada tipe data string atau kategorical. Oke, selanjutnya kita hitung dulu jumlah data dan juga kolomnya. Ada sekitar 303 data, bukan sekitar sih, memang 303 data dengan 14 kolom dari dataset yang kami gunakan, yaitu dataset heart attack. Kemudian kita hitung dulu jumlah yang positif penyakit jantung dan juga yang negatif. Masing-masing ada satu. Di positif itu ada 165 dan yang negatif ada 138. Oh ya, sebelum lanjut ke selanjutnya, dataset kami itu kami unduh dari Kaggle. Kaggle itu sebuah situs yang sudah sangat familiar di data science, itu menyediakan lebih dari 6.000 dataset. Jadi oleh karena itu kami percaya dengan data-data yang ada di Kaggle. Oke, selanjutnya kita lanjutin. Ada deskripsi dari data frame yang kita buat tadi. Ada kita hitung count masing-masing kolom. Ada 303, kemudian main, star, standar deviasi, nilai minimum, dan juga nilai maksimum. Selanjutnya ada kita melihat korelasi antar kolom dengan kolom output atau kolom target yang nanti akan kita prediksi. Ada kolom output X itu minus, X juga minus, CP juga CP 0,4. Ini kalau berdasarkan kolom seperti ini korelasinya tidak ada yang kuat. Jadi akhirnya kita gunakan semua kolomnya. Nanti akan kita jadikan independen dan juga dependent. Kemudian di bawahnya, nah kita gunakan single vector kolom. Di library PySpark-nya itu ada vector assembler. Kita gunakan, kita panggil, kemudian kita masukkan kolom-kolom yang akan kita jadikan sebagai independent kolomnya, yaitu X, Sex, CP, TRT, BPS, call, FBS, rescheck, talak, exchange, allpick, SLP, CHA, dan juga tol. Kita ubah ke single vector kolom dengan nama kolom features. Kita masukkan ke variabel output data, example, dan kita transform. Kemudian kita output skemanya lagi. Di sini sudah terjadi perubahan skema. Ada tambahan features dengan format vektor. Kemudian di bawahnya kita showing lagi datasetnya setelah kita tambahkan features. Di kolom features itu adalah kolom gabungan seperti yang dijelaskan tadi ya. Ada X, X, CP, dan lain-lain. Kita gabungkan menjadi satu di situ. 63, 0,1, 0,3, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut lagi, kita masuk ke algoritma yang kita gunakan, yaitu logistic regression. Jadi logistic regression ini sebenarnya ada 3 jenis, yaitu binary logistic regression, multinomial logistic regression, ordinal logistic regression. Tapi pada kesempatan kali ini kami menggunakan binary logistic regression, di mana kami hanya akan mengklasifikasikan menjadi dua output saja, yaitu output 0 yang artinya pasien tidak menderita penyakit jantung, dan juga output 1 di mana pasien menderita penyakit jantung. Oke, langsung saja kita import library-nya. Atasnya. Belum selesai, Gista. Atas. Nah, kita import dulu library-nya, logistic regression, dari PySpark-nya langsung sudah ada. Kemudian kita seleksi datanya, jadi kita gunakan features dan juga output. Kita seleksi, kita masukkan ke variabel baru, kemudian kita print skemanya. Sudah ada hanya 2 kolom ya. Kemudian di bawahnya kita showing data.
Ini dua kolom nanti yang akan kita jadikan sebagai independen dan juga dependennya. Kemudian ke bawah. Oke, selanjutnya kita splitting data lagi. Data kolom tadi kita splitting. Itu kita jadikan data training dan juga data testing, di mana 70% kita jadikan sebagai data training dan 30%-nya kita jadikan data testing. Dengan targetnya adalah kolom output. Target model logistic regression-nya. Kita jadiin modelnya fit train, kita gunakan data training ya untuk masuk ke regression-nya. Kemudian kita print deskripsi datasetnya, ada summary, output, dan juga prediction. Ada 215 ini karena random, jadi yang masuk ke situ hanya 215 data saja. Dan juga min, standar deviasi, minimum, dan maksimum kami tampilkan juga di dalam datasetnya. Kemudian di bawahnya kita showing, ada penambahan kolom baru, ada raw prediction, probabilitas, dan juga prediction-nya. Oke, features itu kolom yang tadi, kemudian outputnya ini raw prediction dan juga probabilitas kita tampilkan. Kemudian ke bawah ada kita lakukan evaluasi. Jadi kan tadi kita sudah menggunakan logistic regression, tapi kita tidak tahu apakah itu efektif atau tidak. Jadi kita gunakan evaluasi dengan binary classification evaluator yang ada di dalam PySpark. Jadi kita masukkan data testing untuk evaluasi, kita masukkan data testingnya, ada raw prediction dan juga output nanti yang kita masukkan ke binary classification-nya. Kemudian kita lakukan print akurasinya dengan evaluator ke bawah. Dan pada akhirnya kita dapatkan akurasi 0,9 atau model yang kita buat sangat efektif untuk memprediksi data penyakit jantung pada pasien. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Erda. Terima kasih. Untuk presentasinya mungkin hanya segitu dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.